sekalipun. Pada waktu saya bicara soal Allah Tritunggal, ada orang dari agama lain yang berkomentar, Tuhannya orang Kristen itu kok ruwet sekali, sukar sekali dipahami. Mending Tuhan dalam agama saya mudah dicerna, mudah dipahami. Sekarang mikir ya, apakah kamu percaya Tuhan itu maha besar? Kalau memang Tuhan itu maha besar, kira-kira dia melampaui pikiranmu atau tidak? Kalau dia tidak melampaui pikiranmu, dia tidak maha besar. Kalau dia maha besar, dia harus melampaui pikiranmu. Nah sekarang pikir, kalau dia melampaui pikiranmu, kira-kira sukar nggak kamu untuk memahami dia? Justru kalau Tuhan itu sukar dipahami, itu menunjukkan kemahabesarannya dan itu menunjukkan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati itu tidak mudah dipahami oleh pikiran yang cupet, yang kecil ini. Jadi kalau Tuhanmu itu terlalu mudah dicerna, terlalu mudah dipahami, pikirkan. Kayaknya Tuhanmu lebih kecil dari pikiranmu. Dan kalau demikian, coba tanya, jangan-jangan Tuhanmu itu bukan Tuhan yang sejati. Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Ketika saya memposting khotbah-khotbah singkat saya dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, dan itu berarti bahwa kita adalah domba-dombanya. Ada orang-orang kritikus-kritikus dari gerombolan sebelah yang mengatakan, masa Tuhan itu dibilang gembala lalu manusia itu disamakan dengan binatang yaitu domba? Saya kira ini manusia yang ngomong ini pernah belajar nggak ya? Kalau dia pernah belajar, dia tahu bahwa namanya kata itu ada 3 makna. Ada makna harfiah, ada makna simbolik, dan ada makna kiasan. Nah, jadi kacau kalau yang simbol atau kiasan itu diharfiahkan, atau yang harfiah disimbolkan atau dikiaskan. Jadi mending tutup mulutlah. Kalau kamu buka mulut, ketahuan bodohnya. Jadi mending pulang, belajar, kalau sudah pinter, baru buka mulut atau komentar. Supaya tidak ketahuan bodoh. Oke? Kalaupun Yesus tidak pernah mengatakan dari mulutnya langsung bahwa aku adalah Allah, itu tidak berarti bahwa dia bukan Allah. Karena tidak pernah ada kata-kata langsung dari mulutnya yang menyangkali bahwa dirinya adalah Allah. Tetapi yang menarik adalah para muridnya seperti Petrus, Yohanes, Thomas, dan lain-lain itu membuat pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan. Lalu kalau gerombolan sebelah itu mau mengatakan, itu kan kata Thomas, itu kan kata Petrus, itu kan kata Yohanes, bukan kata-kata Yesus langsung. Saya mau bilang begini, lebih masuk akal mana percaya kata-kata murid-muridnya yang tiap hari makan, bangun, minum, tidur, berjalan, diajar langsung oleh Yesus, atau percaya kalian yang hidup 2000 tahun setelah dia dan kenal dia pun tidak? Menurut saya, yang waras itu lebih percaya murid-murid daripada percaya kalian. Jadi lebih baik saya percaya mereka Yesus Tuhan dan Allah daripada percaya kalian. Oke? Saya baru baca satu komentar di TikTok, ada yang nanya begini, apa buktinya Yesus agama Kristen? Saya pikir-pikir, aduh pertanyaan ini kok bodoh sekali ya. Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi Kristen itu menunjuk pada pengikut, bukan yang diikuti. Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya pada Yesus, bukan menunjuk kepada yang dipercaya. Yang dipercayakan Kristusnya atau Yesusnya. Lalu kenapa ditanya Yesus agama Kristen? Aduh, susah juga nih pikiranmu nih ya. Makanya saya bilang ya, belajar baik-baik dulu lah, baru berkomentar. Supaya waktu komentar itu jangan nampak kebodohannya. Orang bodoh kalau tidak komentar nggak kelihatan bodoh. Tapi kalau begitu komentar ya kelihatan. Sudah gitu aja dah. Cukup.
Pernah ada orang Islam yang tanya pada saya, kami orang Islam sudah percaya bahwa Yesus adalah Nabi, tapi mengapa kalian orang Kristen tidak mau percaya dan terima bahwa Muhammad adalah Nabi? Saya bilang dua jawaban saya. Pertama adalah, kalau kalian percaya Yesus itu Nabi, itu memang cocok dengan ajaran kitab sucimu. Tapi bagi kami tidak ada ajaran dalam kitab suci kami bahwa Muhammad adalah Nabi. Lalu mengapa kami harus percaya bahwa Muhammad Nabi? Kedua, kalau mau setara, kamu mau supaya saya percaya sesuai dengan apa yang kamu percaya, yaitu Muhammad adalah Nabi, maukah kamu juga percaya seperti yang saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau saya percaya Muhammad Nabi, saya jadi Islam dong. Lalu kamu percaya Yesus Tuhan, kamu jadi Kristen dong. Jadi saya jadi Islam, kamu jadi Kristen. Enakan kamu dong. Kenapa? Karena jaminan hidup kekal hanya dalam Yesus. Nah, kalau memang mau kita sama-sama beruntung, ya jangan saya disuruh percaya Muhammad, kamu percaya Yesus saja. Saya sudah percaya Yesus, kamu juga. Sama-sama percaya Yesus, sama-sama selamat. Ayo, bagaimana? Adil kan? Satu hari ada satu orang saksi Yehova yang berkunjung ke rumah saya dan kami terlibat pembicaraan tentang Natal. Lalu dia menyalahkan orang Kristen karena merayakan Natal. Dia tanya pada saya, dapatkah Bapak menunjukkan satu ayat di Alkitab yang menunjukkan ada perintah dari Tuhan untuk merayakan Natal? Lalu saya tanya balik kepada dia, apakah Bapak juga dapat menunjukkan satu ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan Tuhan melarang merayakan Natal? Tidak ada. Lalu dia bilang, tapi kan kita harus melakukan sesuai yang perintah Tuhan. Kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan. Lalu saya lihat dia pakai dasi. Lalu saya tanya, dapatkah Bapak menunjukkan satu ayat di Alkitab yang mana ada perintah untuk pakai dasi? Coba kasih saya satu ayat. Dia bingung. Kalau tidak ada, tidak ada. Dan kalau tidak ada, kenapa Bapak pakai dasi? Sebaiknya Bapak pulang dari rumah saya dan pulang dan renungkan dan bertobatlah dari pikiran yang aneh-aneh seperti itu. Dia pulang. Aduh, susah. Ada yang bilang begini, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat dan menyelamatkan kalian kalau menyelamatkan dirinya sendiri dari kayu salib saja dia tidak bisa? Nah, begini ya. Ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu tujuannya memang untuk memberikan nyawanya. Matius 20:28 itu anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia datang itu memang tujuannya mati. Kalau dia lalu menyelamatkan diri dari salib, ya kalau begitu itu apa datang? Kalau memang dia mau menyelamatkan diri, terus misinya adalah untuk mati, berarti misinya gagal dong. Tapi supaya misinya berhasil, ya dia jangan menyelamatkan diri. Kalau mau menyelamatkan diri bisalah. Ya, terlalu mudah bagi dia untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau misinya gagal, untuk apa datang? Karena itulah misinya harus berhasil. Dia tidak boleh menyelamatkan diri. Dia membiarkan diri mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Paham? Salah satu mazmur yang terkenal adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia menuntun aku ke rumput hijau dan air yang tenang. Tapi di ayat 4 dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Menurut saya itu adalah gambaran hidup dari setiap orang. Ada saatnya kita dibawa ke rumput hijau dan air yang tenang. Tapi ada saatnya kita dituntun masuk ke dalam lembah kekelaman. Karena itu kalau saat ini kamu berada dalam keadaan yang baik, di rumput hijau dan air yang tenang, jangan lupa diri karena ada saatnya kamu masuk ke dalam lembah kekelaman. Tapi kalau saat ini kamu dalam keadaan lembah kekelaman, keadaan yang tidak baik, jangan cepat putus asa karena bisa jadi besok kamu keluar dari sana dan masuk ke rumput hijau dan air yang tenang. Yang penting adalah bukan berada di rumput hijau dan air tenang atau di lembah kekelaman. Yang paling penting adalah Tuhan tetap menjadi gembalamu dan dia tetap menyertai kamu. Gada dan tongkatnya menghibur kamu selalu. Tetaplah menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Ya, ini ada pertanyaan anak SD nih ya. Yesus itu adalah Allah yang jelma jadi manusia. Jadi pada waktu dia mati sebagai manusia. Kealahannya atau ketuhanannya itu tidak pernah mati. Jadi kalau dia mati, ya sebagai manusia dia mati dalam kuburan 3 hari. Lalu alam semesta siapa ngatur? Ya tetap dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kan Allah Tuhannya tidak mati. Gitu aja kok tidak ngerti sih. Oke, paham? Kalau paham ya alhamdulillah. Kalau tidak paham ya urusan kamu. Kita semua tentu pernah mendengar kata hikmat. Kadang-kadang kita dinasihati supaya kita harus hidup berhikmat. Atau kita bisa mendengar sebuah kecaman bahwa kamu tidak berhikmat. Atau dalam sejumlah doa kita mendengar ada doa kepada Tuhan memohon hikmat. Nah sebenarnya hikmat itu apa?
Banyak orang berpikir bahwa hikmat itu sama dengan pengetahuan. Karena itu kalau melihat orang yang banyak pengetahuannya atau orang yang pintar lalu dibilang orangnya berhikmat, itu salah, saudara. Mengapa? Karena memang pada dasarnya pengetahuan dan hikmat tidak sama. Pengetahuan biasanya lebih bersifat teoritis, tetapi hikmat itu lebih bersifat praktis. Kita tahu bahwa orang bersalah itu harus ditegur. Tapi bagaimana menegur, cara menegurnya itu bagaimana supaya teguran kita itu diterima dengan baik. Itu masuk kategori atau wilayah hikmat. Kita tahu bahwa kita harus mendidik anak-anak. Tapi bagaimana caranya mendidik anak, itu juga wilayah hikmat. Kita tahu bahwa usaha kita harus dikembangkan. Tapi bagaimana mengembangkan usaha kita dengan baik, itu juga wilayah hikmat. Kita tahu bahwa kita harus beritakan firman, beritakan Injil. Tapi bagaimana caranya kita beritakan Injil, itu masuk wilayah hikmat. Nah kalau begitu, memang pengetahuan teoritis, tetapi hikmat itu sesuatu yang sifatnya praktis. Nah kalau begitu, maka sebenarnya kita semua butuh hikmat. Ada banyak kekacauan dalam hidup ini karena orang tidak punya hikmat. Pemimpin butuh hikmat, pendeta butuh hikmat, majelis butuh hikmat, suami butuh hikmat, istri butuh hikmat, anak-anak butuh hikmat. Pokoknya semua butuh hikmat. Tetapi terlalu banyak orang berpengetahuan di dunia ini, tetapi tidak punya hikmat sehingga mereka tidak bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka itu di dalam hidup mereka hari lepas hari. Karena itu saudara, sebenarnya hidup ini akan menjadi lebih baik kalau banyak di antara kita itu boleh memiliki apa yang disebut sebagai hikmat. Makanya dalam Amsal pasal 8 ayat 11 dikatakan hikmat lebih berharga dari permata. Atau dalam Amsal 16 ayat 16 dikatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Karena itulah maka kita semua harus atau wajib memiliki hikmat. Nah kalau kita belum memiliki hikmat atau seringkali hidup kita kacau balau karena kita tidak memiliki hikmat, maka yang harus kita lakukan pertama tentu saja doa minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua adalah belajar firman Tuhan. Karena hikmat terkait dengan kebenaran. Kamu tahu begini dan harus melakukan ini. Tapi itu tidak boleh melanggar kebenaran. Kalau begitu, belajar firman Tuhan menentukan kita mempunyai hikmat. Dan yang ketiga, harus mempunyai rasa takut akan Tuhan. Makanya dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kita berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan dalam hati kita punya rasa takut kepada Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan memberikan pada kita hikmat untuk menjalani hidup kita dan pelayanan kita selama di dunia ini. Tuhan berkati kita. Di dalam Kejadian pasal 22 ada satu kisah yang menarik bahwa Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan Alkitab bercerita keesokan harinya Abraham memang pergi ke Gunung Moria dan hendak mempersembahkan Ishak bagi Tuhan, tetapi Tuhan mencegahnya. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya di balik ujian itu atau di balik perintah itu sebenarnya Tuhan hanya mau menguji iman Abraham. Apakah dia mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu? Apakah dia taat kepada Tuhan di atas segala sesuatu? Mempersembahkan anak sendiri sebagai korban bakaran, saya tahu itu adalah sesuatu yang sukar, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi Abraham. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Abraham bisa taat dan bisa mau melakukan hal itu? Saya kira ini disadari oleh Abraham adalah siapa Ishak sesungguhnya. Ishak itu adalah anak pemberian Tuhan, anak istimewa. Kenapa? Karena pertama, Ishak itu adalah anak perjanjian. Tuhan janji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut, dan itu diwujudkan melalui kehadiran Ishak. Kedua adalah bahwa Ishak itu didapatkan pada saat Abraham dan Sarah sudah tua, yang secara manusia tidak memungkinkan menghasilkan anak. Tapi Tuhan membuat mujizat, kuasa Tuhan berlaku sehingga Ishak itu lahir. Yang ketiga adalah Ishak itu adalah anak satu-satunya, sehingga memberikan anak satu-satunya sebagai korban persembahan kepada Tuhan itu bukan perkara mudah. Tetapi karena hal itu juga Abraham sadar Ishak ini sepenuhnya milik Tuhan. Ishak kalau hadir dalam keluarganya itu semua karena berkat Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Dan jikalau sekarang Tuhan menuntutnya kembali untuk diberikan kepada Tuhan, Abraham tidak punya hak untuk mempertahankan atau menolaknya. Kesadaran bahwa apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan membuat kita tidak hitung-hitungan atau tidak pelit dengan Tuhan ketika Tuhan memintanya. Ada banyak orang yang kenapa pelit dengan Tuhan?
waktunya, tenaganya, duitnya, apa saja kemampuan pada dia, suka dia berikan kepada Tuhan. Rupanya karena dia merasa bahwa itu semua miliknya, dan dia mau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Padahal kalau pikiran ini dibalik dengan benar bahwa semua yang kita miliki, waktu, tenaga, hidup kita, napas kita, milik Tuhan. Maka ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu, tidak ada kata lain selain taat, karena segala sesuatu dari Dia dan harus kembali kepada Dia. Karena itulah, jangan pelit dengan Tuhan. Waktu, tenaga, hidupmu, duitmu, apa saja yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, pakailah, karena semua sumbernya dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ada banyak doa kita sering tidak dikabulkan oleh Tuhan karena yang kita minta bukan kebutuhan tapi keinginan. Kita minta makan karena memang kita butuh makan. Ya kan? Saya tanya pada saudara, apakah ada di antara saudara yang menginginkan pesawat pribadi? Nih, ada orang mau kasih pesawat pribadi gratis. Ada yang ingin? Banyak orang mau. Pertanyaannya, apakah saudara memang membutuhkan pesawat pribadi? Tanya, kalau punya pesawat pribadi, parkir di mana? Parkir motor saja di jalan, susah ini mau parkir pesawat lagi. Ya, di mana? Saya ingin kapal pesiar, saya ingin helikopter. Masalahnya kau butuh itu atau tidak? Seringkali kita itu meminta sesuatu bukan yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Makanya banyak orang berdoa secara salah. Ada pendeta bikin acara KKR kesembuhan di Papua sana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa saja mungkin dalam nama Yesus. Sembuh. Banyak yang sembuh. Altar call habis kebaktian. Datang seorang perempuan, anak muda, pemudi Papua. Dia datang bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya. Apa? Benarkah Tuhan Maha Kuasa? Benar. Tuhan sanggup melakukan apa saja? Sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Kalau begitu Bapak Pendeta, saya minta Bapak Pendeta berdoa dalam nama Yesus. Jamah saya, supaya ini rambut keriting bisa jadi lurus. Ini kalau doa orang lumpuh berjalan, buta melihat itu pendeta biasa. Tapi berdoa rambut keriting jadi lurus ini bagaimana ini? Terus pendeta tanya, Ade Nona, lu kenapa mau minta rambut lurus? Begini Bapak Pendeta, saya minta sapu rambut Tuhan kasih lurus. Kenapa? Supaya Alex mau dengan saya. Berarti kebutuhanmu sebenarnya bukan rambut lurus. Kebutuhanmu lain, yaitu supaya Alex perhatikan kau. Kenapa? Mungkin Alex tidak suka rambut keriting kah? Pendeta bilang, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kalau Tuhan berkenan, Alex bisa suka nona ini dengan kehitamannya dan kekeritingannya. Kan Tuhan bisa menjawab dengan macam-macam cara. Kalau mau kasih lurus ya pergi ion saja, selesai. Tidak perlu butuh mujizat. Ya, ada satu bapak, satu keluarga berdoa, Tuhan, saya ini perlu mobil Tuhan. Saya perlu mobil karena saya sering masuk kantor terlambat gara-gara macet di jalan. Pulang kantor juga terlambat karena harus antri bis dan sebagainya. Saya minta Tuhan kasih mobil. Berdoa-berdoa 1 bulan Tuhan tidak jawab. 1 tahun Tuhan tidak jawab. Tapi setia berdoa terus. Tuhan saya minta mobil. 2 tahun Tuhan belum jawab. Berdoa terus. Tahun ketiga. Pindahlah seorang tetangga kaya. Di samping rumah dia. Setelah di samping rumah dia. Mereka menjadi akrab. Setelah menjadi akrab. Tetangga baru itu tanya, Bapak kerja di mana? Di sana. Masuk kantor jam berapa? Jam 8. Sama, saya juga jalurnya sama.
Ya sudah berangkat sama-sama aja. Bapak pulang jam berapa? Jam 5. Nah sudah kalau begitu sama-sama. Maka sejak hari itu si bapak yang berdoa minta mobil itu ikut pagi, ikut nebeng, pulang ikut nebeng. Tapi dia masih terus berdoa, ya Tuhan, tolong berikan saya mobil supaya saya masuk kantor tepat waktu. Saya pulang tepat waktu. Tapi Tuhan tidak kasih dia mobil. Tapi apakah dia masuk kantor tepat waktu? Ya. Kenapa? Ikut mobil tetangga. Pulang kantor tepat waktu. Kenapa? Ikut mobil tetangga. Tapi dia masih berdoa, Tuhan tolong supaya saya masuk kantor tepat waktu, pulang tepat waktu, berilah saya mobil. Sebenarnya Tuhan tidak mengabulkan permohonan dia minta mobil. Tapi kebutuhan dia untuk masuk kantor tepat waktu, pulang kantor tepat waktu. Bukankah sudah Tuhan kabulkan? Malah enak. Dia tidak perlu isi bensin, tidak perlu bayar pajak, tidak perlu ganti oli, karena ikut tetangga. Berarti kebutuhan Tuhan bisa kasih. Tuhan bisa tidak mengabulkan permohonan saudara, tapi kebutuhan saudara itu dia kasih. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan dalam doa Bapa kami ini mengajar kita menyampaikan dan meminta apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.